Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali nggih, untuk pembelajaran pada siang hari ini dengan Bu Ratna tentunya nggih. Kita akan melanjutkan materi yang sudah Bu Ratna berikan kemarin nggih anak-anak nggih. Kemarin kita sudah sampai pada operasi penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian nggih, untuk bilangan bulat. Lah sekarang Bu Ratna akan menerangkan sifat-sifat operasi pada bilangan bulat. Yang pertama, di sini ada sifat operasi penjumlahan bilangan bulat. Yang pertama, tolong diperhatikan. Yang pertama yaitu sifat komutatif. Komutatif artinya yaitu pertukaran. Maksudnya bagaimana? Coba perhatikan yang di kotak ini. Untuk setiap AB anggota himpunan bulat jika A ditambah B, hasilnya itu B ditambah A. Ini komutatif pada penjumlahan. Contohnya, 2 ditambah 5 itu sama dengan, kita balik, 5 tambah 2. 2 tambah 5 berapa? Ya, 7. 5 tambah 2, 7. Sama nggih? Ya. Contoh yang kedua. Negatif 1 tambah 3. Apakah nanti sama dengan 3 ditambah negatif 1? Negatif 1 tambah 3. Ya, 2. 3 tambah negatif. Ingat, ditambah negatif jadi apa? Negatif. Nggih, berarti 3 kurangi 1 pinten? 2. Nggih, itu adalah sifat komutatif. Yang kedua, sifat asosiatif atau pengelompokan, dikelompokkan. Asosiatifnya nggih, A ditambah B dalam kurung ini ditambah C. Apakah sama dengan A ditambah dalam kurung B tambah C? Nanti harus sama nggih, ini ditambahkan yang depan dulu atau ini yang belakang dulu, hasilnya harus sama. Contohnya, 2 ditambah 3 ditambah negatif 1. Harus sama dengan 2 ditambah 3 ditambah negatif 1. 2 tambah 3, 5. Negatif 1 ditambah negatif. Berarti menjadi apa? Ya, negatif. Berarti 5 kurangi 1, 4. 2 tambah 2, 4. Sama nggih anak-anak nggih? Ya. Sifat yang ketiga untuk penjumlahan yaitu tertutup. Jika A B bilangan bulat, maka A ditambah B hasilnya C. C juga bilangan bulat. Ya. Yang keempat, unsur identitas. Maksudnya bagaimana ini? Untuk setiap bilangan bulat, jika ditambahkan 0, maka hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Jadi, bilangan bulat berapapun, jika ditambahkan dengan 0, hasilnya ya bilangan bulat itu lagi. Maka, unsur identitas pada penjumlahan adalah berapa, Nana? 0. Betul nggih? Unsur identitas pada penjumlahan adalah 0. Karena 4 ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 4. Sama nggih? Ya. Kemudian yang kedua yaitu sifat-sifat operasi pada pengurangan bilangan bulat. Sifat-sifat operasi bilangan bulat. Yang pertama yaitu tidak bersifat komutatif di sini. Perhatikan, tidak bersifat komutatif A dikurangi B, hasilnya itu tidak sama dengan B kurangi A. Contohnya, 2 kurangi 5 tidak sama dengan 5 kurangi 2. 2 kurangi 5 itu hasilnya negatif 3. Tapi kalau 5 kurangi 2 hasilnya berapa? 3. Nggih, tidak sama nggih? Sama di sini contoh yang B. Negatif 1 dikurangi 3. Negatif 1 kurangi 3. Tidak sama dengan 3 dikurangi negatif 1.
Negatif 1 kurangi 3 itu negatif 4. 3 dikurangi negatif. Ingat, dikurangi negatif. Jadinya apa? Ya, tambah nggih atau positif. 3 tambah 1, 4. Tidak sama nggih di sini nggih. Ya. Kemudian sifat yang kedua, tidak bersifat asosiatif. Ya, asosiatif tadi pengelompokan, tidak bersifat asosiatif. Ya. A dikurangi B, kurangi C. Ingat, A sama B-nya diberi tanda kurung. Tidak sama dengan A dikurangi, dalam kurung, B dikurangi C. Contohnya, 2 kurangi 3 dikurangi negatif 1. 2 dikurangi dalam kurung, 3 dikurangi negatif 1. Hasilnya tidak sama di sini. Ya. Sifat yang ketiga, yaitu tertutup. Ya. Tertutup bagaimana? Jika A dan B bilangan bulat, ya, A dikurangi B itu kan sama dengan C. Lah, C di sini nanti hasilnya juga bilangan bulat. Misalkan 2 dikurangi 3. 2 bilangan bulat, 3 bilangan bulat. 2 kurangi 3 berapa? Negatif 1. Negatif 1 bulat tidak? Oh ya, negatif 1 itu juga bilangan bulat. Yang keempat, tidak mempunyai unsur identitas. Karena ya, untuk A bilangan bulat, A dikurangi 0 tidak sama dengan 0 dikurangi A. Tidak sama dengan 0 dikurangi A. Ya, 4 dikurangi 0 tidak sama dengan 0 kurangi 4. 4 dikurangi 0 itu 4, sedangkan 0 kurangi 4 itu adalah negatif 4. Ya. Ini adalah sifat dari apa, Nana? Pengurangan. Oke. Yang ketiga atau C, sifat operasi perkalian bilangan bulat. Sifat operasi perkalian bilangan bulat. Yang pertama, dia bersifat tertutup. Ya, untuk setiap bilangan bulat A dan B, jika A dikalikan B, itu hasilnya C. Maka C di sini juga bilangan bulat. A kali B. Ya, contohnya 1 kali 4. Berapa? 4. 1 bilangan bulat, 4 bilangan bulat, hasilnya 4. Bilangan bulat juga. 2 kali 3. 6. 2 bilangan bulat, 3 bilangan bulat, hasilnya 6, juga bilangan bulat. Yang kedua, komutatif atau pertukaran. Dia bersifat komutatif karena A kalikan B sama dengan B kalikan A. 2 kali 5 sama dengan 5 kali 2, 10. 3. Asosiatif atau pengelompokan. Perhatikan di sini. A kali B dalam kurung kali C sama dengan A kali B kali C. Ya, contohnya 2 kali 3 kali negatif 1 nanti sama dengan 2 kali dalam kurung 3 kali negatif 1. Ingat, yang di dalam tanda kurung kita selesaikan dulu. Kalau dalam matematika, kalau ada tanda kurung, selesaikan dulu. Yang keempat, distributif. Ada 2 nanti distributifnya. Yang pertama, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Distributif perkalian terhadap penjumlahan. A kali B tambah C sama dengan A kali B. Ini ya, A kali B tambah A kali C. Ini contohnya. 5 kali 6 tambah 2. Kita distributifkan dulu. 5 kali 6 tambah 5 kali 2. B, distributif perkalian terhadap pengurangan sama, tapi di sini tandanya pengurangan. Contohnya ini ya, kita uraikan dulu. Yang kelima, dia mempunyai unsur identitas. Untuk sembarang bilangan bulat, ya, kalau dikalikan 1, maka hasilnya bilangan bulat itu sendiri. Maka unsur identitas penjumlahan adalah 1. D, pada sifat-sifat operasi pembagian, ya, dia tidak bersifat komutatif, tidak bersifat asosiatif, tidak bersifat tertutup, ya.
Ya, ini adalah sifat-sifat operasi pada bilangan bulat. Saya harapkan kalian paham ya. Sekian dari Bu Ratna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.